Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di podcast Tugas Kognitif. Pada kesempatan ini, podcast Tugas Kognitif akan dibawakan oleh kelompok 8 yang terdiri dari 4 mahasiswi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kali ini, kita kenalan dulu yuk siapa aja sih 4 mahasiswi ini. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Afni Indah Cahyani, NIM 7111201089. Yang kedua ada Dalia Kavita Salma, NIM 7111201096. Yang ketiga ada Salsabila Mia Fidela, NIM 7111201108. Yang keempat ada Gazila Salsabita, NIM 7111911086. Sebelum masuk ke dalam pembahasan problem solving, yuk kita sama-sama simak video yang selanjutnya akan ditayangkan. Gotta get to school! I never should have stopped and picked all those blueberries. Whoa! Hunter? What's going on? Look at that flooded creek. I'm done for. This is a big problem. I give up. Wait a minute. Let's talk this through and make sure we understand the problem. Maybe we can come up with a solution. Well, the problem is that because of all the rain, I can't safely cross the flooded creek and get to school. Okay, now that we understand the problem, let's see if we can come up with some solutions for getting to school safely. Let me think. How could I solve this problem and find a way to get to school safely? I've got it! Would you fly me over the creek, Eve? Hunter, I'd love to, but owls can't fly very well in the rain. I'll have to stay under this tree until it stops. Oh well, I'm stuck. No use trying. Problems can be tricky, but you're smart. I know that together we can find a way across that creek. Okay, let me think some more. Well, that won't work. Maybe. Whoa! What if I fall in? My mom said never to swim in rushing water. Yikes! I don't know what to do, Eve. I give up. Hunter, don't give up. Keep trying. Well, there is a brand new bridge up the creek. It's a longer walk to school than usual, but the beavers built it high and sturdy, so I'm sure it's safe and not flooded. Great job, Hunter. I think you've come up with a good and safe solution. Thanks, Eve. You're right. I'll head that way. Great! Since I can't fly very well in this rain, I'll walk with you. Boy, what a bridge! This is a safe way to cross the flooded creek. Yep, and to think I was ready to give up finding a way to get to school safely. But Eve, you reminded me to make sure I understand my problem. Then to think about different ways I could solve the problem. And finally, to not give up if something doesn't work. Just keep trying. Yep, you stayed flexible, and I'm very proud of you. Have a great day at school. Learn lots. Thanks, Eve. I already have. Gimana? Setelah melihat video tadi, kira-kira udah kebayang belum problem solving itu apa? Ya, betul. Problem solving adalah upaya untuk mencari cara yang tepat dalam mencapai sebuah tujuan. Tetapi solusinya tidak langsung terlihat karena informasi penting hilang atau kurang diperhatikan serta adanya hambatan atau rintangan. Pada video yang baru saja teman-teman tonton, menceritakan tentang seorang anak dari burung hantu dan juga anak dari rubah. Dua anak yang bernama Hunter dan Eve yang hendak pergi ke sekolah. Namun, di tengah jalan
perjalanan untuk ke sekolah ini, sungai yang biasa Hunter dan Eve lewati mendadak banjir atau airnya tuh kayak meluap gitu. Dengan menerapkan materi dari problem solving psikologi kognitif, pertama kita bisa membagi dulu komponen dalam setiap masalah. Nah, yang pertama ada the initial state atau keadaan di mana kondisi awal yang real pada saat ini pada video Hunter dan Eve, yaitu ketika mereka akan pergi ke sekolah, namun sungai yang biasa mereka lewati mendadak banjir atau airnya meluap. Yang kedua ada the goal state atau target atau tujuannya yang biasanya merupakan kondisi ideal atau yang diharapkan pada video Eve dan Hunter, yaitu tujuan mereka yang akan pergi ke sekolah. Yang ketiga ada the obstacle atau rintangan atau sebuah hambatan untuk meraih tujuan, yaitu pada video Hunter dan Eve ada hujan dan banjir. Baik, yang kedua adalah memahami masalah. Nah, memahami masalah itu adalah pentingnya memberi perhatian. Setiap informasi menjadi suatu yang penting untuk diolah. Dalam memecahkan masalah, setiap individu perlu memiliki informasi yang relevan. Kemudian, ada yang dinamakan metode penyajian masalah. Apa sih metode penyajian masalah itu? Yaitu informasi yang relevan yang perlu disajikan secara tepat, supaya working memory tidak terbebani. Misalnya ada simbol, matriks, diagram, dan visual image. Situasi atau konteks dan gerakan motorik atau tubuh membantu untuk memahami masalah. Dijelaskan pada videonya, seketika Hunter ingin menyerah terhadap apa yang terjadi. Namun, Eve menyarankan untuk memahami yang terjadi lebih dulu dan mengerti apa yang harus dilakukan. Permasalahan pertama adalah hujan, yang membuat Hunter dan Eve tidak bisa menyeberangi sungainya. Kemudian, metode penyajian atau menggambarkan masalah yang pertama adalah simbol. Cara yang paling efektif untuk mewakili masalah abstrak adalah dengan cara menggunakan simbol-simbol. Kemudian, ada yang dinamakan matriks. Matriks adalah tabel yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi item. Sebuah matriks adalah cara terbaik untuk melacak item. Bagian masalah ini kompleks dan informasi yang relevan kategori. Kemudian, ada juga yang dinamakan diagram. Diagram inilah yang membantu kita ketika akan merakit sebuah objek seperti membuat origami, hierarki, maupun kelas tumbuhan. Kemudian ada juga gambar visual. Orang lain ini lebih suka untuk memecahkan masalah dengan pendekatan visual, misalnya menggunakan mind maps dan lain sebagainya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah itu, Hunter menyebutkan solusi-solusi yang dimilikinya. Namun setelah dipikir lagi, dia masih belum menemukan solusi yang tepat. Eve meyakinkan Hunter untuk tidak menyerah dan tetapi mencari solusi. Terdapat strategi memecahkan masalah, diantaranya algoritma. Proses memecahkan masalah dengan runutan logika berpikir, terkadang kurang efisien karena butuh waktu. Lalu ada heuristik, cara memecahkan masalah dengan cepat yang lebih sering benar tapi tidak selalu benar. Tidak menganalisa masalah sampai ke akarnya, cenderung bersifat jangka pendek. Lalu ada the analogy approach, solusi dari pengalaman sebelumnya. The means and heuristic, membagi masalah ke dalam submasalah, fokus memperkecil jarak awal dan akhir. Lalu ada the hill climbing heuristic, tidak memiliki info cukup sehingga cara cepat tapi belum tentu tepat. Pada video ini akhirnya Hunter mengingat bahwa ada jembatan yang dibangun oleh berang-berang, yang tentunya aman, walaupun dengan memakai jembatan itu ia harus berjalan lebih jauh ke sekolah. Dan akhirnya mereka berdua berhasil untuk pergi ke sekolah. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari problem solving ini, yaitu yang pertama itu adalah ahli atau expertise yang meliputi knowledge base atau pengetahuan dasar yang lebih baik. Ada memori juga, ingatan mengenai konten kaliannya yang lebih baik. Yang berikutnya adalah problem solving strategis atau menggunakan strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Selanjutnya ada speed dan akurasi, lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya adalah metacognitive skill atau pemantauan pemecahan masalah. Yang kedua adalah cara pandang atau mental set, yaitu ada dua. Yang pertama adalah fixed mindset atau cara pandang akan sesuatu yang sudah tetap, kaku dan tidak fleksibel. Yang kedua adalah growth mindset, cara pandang bahwa sesuatu itu dapat berkembang, berubah lebih baik, nggak kaku dan cenderung lebih fleksibel.
Yang ketiga adalah selanjutnya objek tetap atau functional fixedness. Yang keempat itu adalah penilaian atau stereotype. Juga terdapat insight dan non-insight problem. Nah, kalau insight itu mencari, mendapatkan, dan menggunakan strategi baru sehingga menjadi pelajaran, yaitu kayak thinking out of the box, perlu istirahat dan inkubasi supaya tiba-tiba terpikir ide baru. Nah, kalau non-insight itu menggunakan ingatan, analogi, dan strategi yang sering dipakai sehingga tidak memunculkan strategi yang baru. Nah, setelah itu ketika Hunter menemukan solusi untuk bisa menyeberangi sungai dengan selamat dan aman sampai sekolah, yaitu dengan cara menyeberangi jembatan baru meskipun lebih lama sampai sekolah. Jadi menunjukkan bahwa Hunter memiliki kreativitas. Nah, kreativitas adalah proses menemukan solusi yang baru untuk mencapai tujuan berkualitas tinggi, bermanfaat, berguna, dan tepat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.